warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Selviana Marsyanda. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan jurusan Pendidikan Biologi. Di video kali ini, saya akan menampilkan video praktik mengajar dengan mata kuliah kurikulum pendidikan dan dosen pengampu Ibu Devi Novalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik hari ini. Sehat ya? Masih Kebetulan cuaca kita juga masih panas terik ya kan? Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada Tuhan untuk pimpin doa pada siang hari ini. baik kepada semuanya. Terlebih dahulu kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Amin. Selesai. Oke, pada siang ini awal pembelajaran Ibu akan mengabsensi dulu kehadiran anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir semua Ibu. Semua alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, dalam awal pembelajaran ini nanti yang mana kita akan menyampaikan dalam pembelajaran itu adalah memahami sel hewan. Yang mana tujuan kita nanti adalah memahami struktur, fungsi dan organ-organ dalam sel hewan. Nah, dalam awal pembelajaran ini sepertinya siang kebanyakan teman-teman anak-anak ini mengantuk ya kan? Ibu akan mengajak anak-anak sekalian untuk ice breaking bentar, game edukasi. Boleh? Boleh. Silakan berdiri. Oke, silakan kalau letakkan tangan kalian di atas tangan temannya. Tangan kiri di atas tangannya ya. Game kita pada siang ini adalah game bercerita tentang seekor ular. Bisa? Bisa. Bisa itu? Bisa. Oke, dengerin ya. Ketika ibu mengucapkan kata ular, maka tugas tangan sebelah kanan kalian menangkap tangan kiri teman kalian. Yang ditangkap berusaha sebisa mungkin untuk menghindar. Oke? Oke. Dalam sebuah hutan itu dikuasai oleh seekor raja singa, atau bisa disebut dia sebagai raja hutan. Nah, ketika dia mencari makanan, raja tersebut ingin mengincar seekor kijang. Lempar dong tangannya ke tangan temennya. Tetapi kijang tersebut sudah diburu oleh ular. Ada yang tahu? Belum. Kita cari satu aja ya. Pasti kami. Udah ditangkap oleh seekor ular. Kijang tersebut lari mendekati sungai. Namun malah tercebur ke dalam sungai. Lalu ular tersebut menyusul. Tak ada. Oke, sebenarnya lagi pada fokus-fokus semangat ya. Baik, untuk pembelajaran ini mengharapkan agak ada sedikit menyatat materi yang akan disampaikan. Nah, nanti di akhir kita akan melakukan evaluasi pembelajarannya ya. Nah, materi kita itu ada tentang sel hewan. Anak-anak tadi ke sekolah naik apa? Motor. Jalan kaki, Bu. Jalan motor, Bu. Jalan apa? Apa sih yang lain? Yang motor, pakai motor. Nah, jikalau motor tersebut tidak ada ban, apakah kalian bisa digunakan motornya? Tidak. Berarti dalam satu motor itu strukturnya saling berkaitan ya, yang mempunyai fungsi cara kerja masing-masing.
Nah, begitulah yang berkaitan dengan materi kita hari ini, itu sel hewan. Nah, baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah ibu harap kalian bisa memahami struktur dari masing-masing organel sel hewan beserta fungsi-fungsinya. Nah, sekarang ibu tanya kemarin minggu kemarin kita sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang Sel hewan. Nah, di akhir pelajaran juga kemarin ibu menyampaikan agar kalian membaca materi seni tentang sel hewan pada buku yang sudah ibu share ya, ada di grup. Nah, ini kan organnya kan ada yang mirip-mirip nih dengan struktur sel tumbuhan. Boleh ibu minta satu aja kalian menunjukkan organel sel hewan mana yang kalian tahu. Silakan, bagi yang tahu boleh langsung maju aja, nggak apa-apa. Pada kami, tolong maju. Tunjukkan yang mana organel-organelnya namanya. Oke, di sini untuk organelnya itu ada ini sel yang bagian tengah. Ini ada badan Golgi. Ini ada retikulum endoplasma kasar. Ya, ada ribosomnya. Terus ini retikulum endoplasma halus. Ini ada mitokondria. Itu sih yang kita. Terima kasih pada Ami. Beri aku sudah buat teman-teman. Nanti materi yang akan kita bahas itu juga tidak jauh beda dengan materi sebelumnya. Sel hewan ini mirip sekali dengan sel tumbuhan, yang mana nanti di akhir pembelajaran itu ada sedikit perbedaan di antara sel hewan dan sel tumbuhannya. Nah, di pembelajaran kali ini ibu mempunyai membawa media. Media ini sederhana sekali, yaitu ada terbuat dari styrofoam, plastik, dan bola. Oke, di sini itu ada media pada sel hewan, yang mana ini adalah tersusun dengan organel-organel yang ada di dalam sel hewan tersebut. Kira-kira kenapa sih harus ada sel di dalam hewan tersebut? Nah, sel hewan ini merupakan bentuk sel jaring yang menyusun membentuk jaringan tubuh dan kemudian ini membentuk organ. Di dalamnya sel hewan itu ada organel-organelnya. Yang pertama itu ada banyak ya di sini. Itu ada sitoplasma, membran sel, ada lisosom, ribosom, membran inti, ada retikulum, ada badan Golgi, dan inti sel. Di sini nanti kita akan kupas satu-satu mengenai fungsi dari masing-masing organel tersebut. Nah, yang pertama sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia. Kira-kira di dalam media ibu ini, jika kalian lihat, apakah ada bentuk dari sitoplasma? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sitoplasma itu berupa cairan, Bu. Benar sekali. Dan cairannya itu sedikit kayak lendir-lendir gitu. Iya, benar sekali Mani. Nah, di sitoplasma ini kan tidak ada tergambar bentuknya, tetapi di sini ibu artikan sitoplasma itu dengan yang berwarna ungu sebagai cairannya. Nah, selanjutnya ada membran sel. Membran ini bersifat semi permeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma. Jadi membran sel inilah yang melindungi isi sel di dalam seluruhnya untuk dari organ-organ yang bukan termasuk dalam sel. Jika digambarkan dalam media ini, membran sel ini adalah ini yang berwarna biru, agak sedikit ibu cek ini, itu ibu gambarkan sebagai membran selnya. Di membran sel ini itu ada strukturnya itu banyak ya. Nanti ada yang mengatur aktivitas sel, keluar masuknya itu ada protein peripheral, ada protein integral, dan yang menyusunnya itu ada kolesterol, karbohidrat. Dan ini adalah sebuah gambaran dari phospholipid bilayer, yang mana di phospholipid bilayer ini ada kepala, ekor, dan kepala ekor. Di mana ekor ini bertemu dengan ekor, bukan kepala, dan bukan ekor bertemu dengan kepala. Misalnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini adalah sebuah butiran nukleoprotein dengan ukuran yang hanya mencapai 15 sampai 20 nanometer. Ribosom ini dibagi menjadi dua subunit besar, yaitu ada ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Bisa kalian lihat
yang subunit besar itu selalu terletak di atas subunit kecilnya. Nah, sini ada mitokondria. Mitokondria ini adalah sebuah alat respirasi dari sel yang menghasilkan ATP. ATP itu adalah energi yang dimiliki oleh mitokondria yang berbentuk adenosin trifosfat. ATP ini selalu berbentuk seperti berliuk-liuk, seperti bentuk dari usus, yang mana usus itu di luar itu ada wajah dari mitokondrianya. Lanjut ya. Mungkin sampai sini masih bisa fokus ya? Fokus dulu. Oke. Yang sini adalah nukleus. Nukleus ini adalah inti dari sebuah sel yang mengatur aktivitas di dalam sel, dan yang menentukan DNA di dalam sel itu adalah nukleus. Jika digambarkan pada media ibu ini, nukleus itu digambarkan seperti yang berwarna pink. Nah, ini adalah inti nukleusnya, sedangkan yang hijau ini adalah nukleusnya. Jadi inti sel itu ada di dalam nukleusnya. Oke, selanjutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini strukturnya sangat besar, yang mana ini sebagai penyimpanan kalsium, sintesis protein, dan metabolisme lipid. Retikulum endoplasma ini nanti itu terbagi menjadi dua lagi, ada retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus. Seperti yang ibu buat ini, kenapa ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus? Ada yang tahu? Sepertinya hampir mirip dengan materi sebelumnya ya, sel tumbuhan. Mungkin bisa sebutkan satu orang aja, kenapa ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus? Kenapa ada retikulum endoplasma halus sama kasar itu? Kalau yang kasar itu karena dia ditempeli sama ribosom. Baik, benar sekali Ami. Boleh dihapus teman-teman buat teman kita. Sepertinya Ami ini paling banyak mengingat ya untuk materi kemarin. Dia juara 1. Oh iya, juara 1 ya, Masya Allah. Semoga Amin. Semoga tahun ini kalian bisa mempertahankan peringkat kalian ya. Amin. Selanjutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi ini organel yang berkaitan dengan sistem ekskresi sel hewan. Badan Golgi ini adalah organel sel hewan yang menempati hampir 80% dari sel hewan. Selanjutnya adalah risosom. Nah, organ inilah yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Di mana sel tumbuhan ini kemarin kan tidak mempunyai lisosom, dan lisosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Risosom ini berfungsi berisi kandungan hidrolitik ya, yang terletak di eukariotik, yang berfungsi sebagai pengontrol pencernaan intraselulernya. Nah, ini adalah badan mikro. Badan mikro ini ada dua macam, yang mana itu adalah peroksisom dan glioksisom. Badan mikro ini terlibat dalam metabolisme lipid, detoksifikasi, dan pemecahan asam lemak di dalam sel. Nah, itu adalah sekilas materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian menyimak dengan baik ya, yang Ibu berikan materi pada kalian. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengetahui sedikit dalam ini kan tadi Ibu sudah menjelaskan sel hewan, kemarin ada materi sel tumbuhan. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja pritas, boleh kalian kerjakan selama 2 menit aja ya, cukup? Cukup ya, karena ini hanya ada 5 soal, kalian boleh pilih salah satu. Ini cuma ganda-ganda, kalian pilih salah satu, boleh kalian serang aja. Ini dikerjakan secara individu ya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Kapan kumpulnya? Boleh dilakukan ke belakang ya, yang lain ya. Kerjakan sekarang, Ibu tunggu 2 menit ya. Apa yang sudah habis, bisa kalian simpan dulu lembar kerja yang Ibu berikan. Boleh? Nova? Iya Bu? Boleh kakinya diturunkan saya?
lain kali kita harus ikut teman yang lain ya. Boleh nanti jangan diulangi lagi. Kedepannya mungkin bisa perhatikan dulu. Nah, mungkin kalau sama ibu pertama kali ibu maklumin, mungkin kedepannya bisa ibu gunain di lain sikap kamu ya. Ya Bu, maaf ya Bu ya. Tidak apa-apa. Bu, Jangan dong. Jadi kita harus memberikan teguran pertama kepada teman kita, oke? Buat yang lainnya berlaku buat semuanya ya. Bukan buat orang saja. Jadi, ibu setelah minta mengerjakan aktivitas kalian, silakan kalian duduk berkelompok. Ini satu kelompok bisa 4 orang saja. Cut. Anak-anak sudah duduk berkelompok ya. Sekarang ibu bagikan kertas dan spidol. Kalian boleh gambarkan dari masing-masing organel dari sel hewan tadi. Itu hanya kalian gambarkan organel-organelnya saja ya. Pokoknya ibarat kalian bisa menggambarkan seluruhnya sih. Ya Bu. Silakan bekerja dengan kelompoknya ya. Nanti dikumpul di akhir pembelajaran kita. Oke, spidolnya. Boleh yang bangga silakan bekerja ya. Ini spidolnya. Ibu diperkenalkan nggak Bu? Nanti akan kita evaluasi di akhir pembelajarannya. Oke Bu. Silakan kalian gambar sebaik mungkin, sekreatif mungkin kalian menggambarkan dengan baik dan sempurna ya. Ini beneran. Untuk penggambarannya, ibu tunggu selama 5 menit saja cukup. Cukup ya. Silakan kalian kerjakan. Oke ibu, waktu yang ibu berikan sudah habis. Silakan boleh kalian kumpulkan lembar kerja individu kalian dulu ya. Untuk penggambaran organelnya bisa kita kumpul pada minggu ke depannya ya. Silakan ibu ambil aja ya. Semoga hasilnya maksimal ya. Ibu mengharapkan hasil maksimal kepada kalian semua untuk mempertahankan dari nilai-nilai kalian di akhir semester ya. Ada lagi yang belum? Terima kasih. Jadi ibu harap nanti ini adalah hasil yang dapat memuaskan hati, dapat ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Jadi ibu menjelaskan sepanjang tadi itu tidak kosong ya. Ya Bu. Jadi kira-kira dalam penyampaian ibu tadi ada nggak sih yang menurut kesulitan hal yang kan alami dalam pemahaman sel hewan ini? Tidak ada? Ada? Boleh yang ada? Mungkin nanti bisa kita samain lagi, kita ulang lagi agar bisa paham semuanya. Paham Bu. Ya. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum menyimpulkan, boleh dari kalian ada yang ingin menyimpulkan? Ada kalian yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan kepada Nurul. Organel dari sel hewan itu ada terdiri dari nukleus, ribosom, RE kasar, RE halus, mitokondria, dan badan Golgi. Kemudian ada sitoplasma. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus kepada teman kita semua. Nah, benar sekali yang disimpulkan oleh teman kita itu. Organel hewan itu susunan sebagai organel ya. Yang mana ada organel hewan ini yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Itu ada pembedanya dan di sel tumbuhan kemarin kita sudah menyampaikan di sel tumbuhan itu adalah ada dinding sel, sedangkan di sel hewan ini tidak mempunyai dinding sel, tapi sel hewan ini mempunyai lisosom. Nah, jadi ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, boleh? Ya mungkin pembelajaran dari ibu. Mungkin untuk akhirnya boleh dari ketua yang untuk pimpin doa.
Ini marilah kita berdoa supaya pembelajaran tadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik. Untuk materi minggu depan itu adalah materi dari sistem gerak dari manusia. Ibu harapkan bisa membaca buku yang sudah Ibu berikan pada awal pembelajaran kita minggu lalu. Itu ada di halaman 67 sampai dengan sekitar 78 ya. Silakan kalian pelajari di rumah, baca-baca. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.